Halo teman-teman, pada video ini kita akan membahas mengenai modul tegangan permukaan dan emulsifikasi di praktikum farmasi fisika. Nah, di sini tegangan permukaan itu adalah fenomena yang banyak ditemukan ya, termasuk pada sediaan-sediaan obat. Saya coba share screen. Nanti juga akan saya bagikan PDF-nya. Oke, sebenarnya ini ada dua topik yaitu mengenai tegangan permukaan dan emulsifikasi. Kenapa ini disatukan? Nah, nanti teman-teman akan melihat bahwa emulsi itu teman-teman sudah pelajari bahwa dia ada campuran minyak dan air ya. Nah, kenapa minyak dan air tidak menyatu? Karena ada tegangan antarmuka namanya. Tegangan antarmuka antara si minyak dengan si air. Dan emulgator yang kita gunakan, contohnya seperti surfaktan, dia menurunkan tegangan antarmuka dari minyak dan air. Gitu. Nah, ini adalah contoh fenomena tegangan permukaan yang ada, yang sering kita lihat gitu ya. Teman-teman kalau mencoba eh, menaruh paper clip di air, ketika taruhnya berdiri gitu ya, vertikal, nah dia akan tenggelam. Tapi ketika naruhnya horizontal, dia akan mengapung. Kenapa? Karena di sini ada tegangan permukaan. Kalau melihat di sebelah sini, nah di sini tuh ada bagian air yang seperti menegang gitu ya. Kemudian sama untuk si LED ini yang contoh bawahnya, jika teman-teman taruh dia dalam keadaan berdiri, dia akan tenggelam. Tetapi kalau dia ditaruh dalam keadaan tidur, dia akan mengapung. Ada hal lain nih, contohnya air di daun apa ya, biasa daun talas gitu ya. Kalau ini kayaknya bukan daun talas. Nah, airnya itu tidak membasahi. Kenapa? Karena dia ada tegangan permukaan di sini gitu. Antara air dan daunnya dia tidak bercampur, dia menegang. Contohnya kalau seperti ini adalah di sediaan-sediaan suspensi. Jadi zat itu biasanya kita basahi dulu dengan pembasah supaya airnya tidak seperti ini. Nanti dia tidak bisa membasahi zatnya gitu. Jadi pembasah ini biasanya dapat menurunkan tegangan permukaan juga. Nah, tegangan permukaan ini didefinisikan sebagai gaya persatuan panjang yang harus dikerjakan sejajar permukaan untuk mengimbangi gaya tarikan ke dalam. Dan ini terjadi karena adanya adesi dan kohesi. Teman-teman bisa lihat nih, jadi namanya tegangan permukaan adalah zat cair dengan gas. Di situ ada permukaan ya. Dan permukaan itu menegang. Kenapa dia bisa menegang? Karena ada tarikan ke dalam. Jadi nih gayanya adalah resultan dari tarikan-tarikan ini, yang garis-garis ini gitu. Ini makanya ada tegangan permukaan. Nah, kalau misalnya zatnya ada di dalam gitu ya, gayanya adalah ke seluruh ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan gitu ya, ke seluruh areanya gitu. Nah, jadi sebenarnya tegangan permukaan dan tegangan antarmuka itu berbeda. Kalau fasenya itu dengan gas, kita biasa bilang tegangan permukaan. Jadi misalnya zat padat dengan gas. Kayak misalnya meja nih, meja ada permukaannya gitu ya. Cair dengan gas, itu contohnya air, ini ya, kayak contoh gambar di kiri itu. Nah, itu tegangan permukaan. Tapi kalau antarmuka itu adalah misalnya cair dengan cair, cair dengan padat atau padat dengan padat. Kalau cair dengan cair ini contohnya yang tadi ya di emulsi air dengan minyak. Kalau kalian campur di tengah-tengah seperti ada lapisan gitu ya. Nah, itu tuh sebenarnya tegangan antarmukanya mereka. Misalnya minyaknya di atas, airnya di bawah gitu ya. Di sebelah sini tuh ada tegangan antarmukanya mereka. Jadi ini rumus persamaan tegangan permukaannya, gaya persatuan panjang, Newton per meter atau Dyne per sentimeter satuannya. Jadi lambangnya ini ya untuk
tegangan permukaan. Tujuan praktikum ini yang pertama menentukan tegangan permukaan zat cair. Nah, ini ada di prosedur itu penentuan tegangan permukaan, kemudian menjelaskan faktor-faktor. Jadi faktor-faktornya itu ada banyak. Eh, ada faktor jenis zatnya, misalnya nanti yang mempengaruhi apa, teman-teman harus bahas. Terus suhu dan surfaktan, kita coba lihat ya. Kemudian menentukan konsentrasi misal kritis. Jadi surfaktan itu punya namanya konsentrasi misal kritis. Kemudian menentukan jumlah emulgator, membuat emulsi, dan melakukan sediaan emulsi. Oke, untuk prosedur pertama, penentuan tegangan permukaan zat cair. Jadi, teman-teman silahkan cari bobot jenis air, etanol, propilen glikol, dan gliserin. Jadi, sebelum praktikum, ini sudah terisi ya, bobot jenis masing-masing secara teoritis saja. Atau kalau misalnya teman-teman sudah melakukan modul BJ, silahkan tulis BJ-nya berapa yang didapatkan. Setelah itu, masukkan 20 mili cairan tersebut ke cawan Petri. Masing-masing ya, air 20 mili di satu cawan. Di cawan yang beda, etanol 20 mili, dan seterusnya. Ambil pipa kapiler yang kering, celupkan ke dalam cawan berisi cairan tersebut. Dan diukur kenaikannya. Jadi H adalah kenaikan cairan dalam pipa kapiler. Lakukan 2 kali. Jadi nanti masuk ke sini ada H yang pertama, ada H yang kedua, kemudian dirata-ratain ya. Nah, jadi kenapa zat cair tersebut bisa naik atau turun ya? Karena adanya kapilaritas. Kapilaritas ini adalah fenomena naik atau turunnya permukaan zat cair dalam suatu pipa kapiler. Nah, pipa kapiler ini adalah pipa yang luas penampangnya sempit. Jadi pipa tapi sempit gitu. Kenapa terjadi? Tadi ya karena ada gaya tarik-menarik, adesi atau kohesi. Silahkan dibahas adesi itu apa, kohesi itu apa gitu ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Ini adalah air. Kalau air, dia meniskusnya cekung. Kenapa? Karena adesinya lebih besar dari kohesi. Jadi, gaya tarik dari air ini dengan dinding itu lebih besar daripada air dengan air itu sendiri. Nih ya. Beda dengan raksa. Kalau raksa itu kohesinya sangat besar. Jadi gaya tarik dia dengan dirinya sendiri, dengan raksa, itu lebih besar dibandingkan gaya tarik dia dengan dinding gitu. Jadinya seperti ini. Oke, jadi ini adalah penurunan rumus. Kenapa sih dari pipa kapiler ini kita bisa tahu tegangan permukaan sebenarnya tadi ya karena ada gaya tersebut ini pakai hukum Newton ya, di mana resultan gaya sama dengan 0. Gaya yang berlaku di sini adalah gravitasi berat ya. Jadi ini kemudian diturunkan dan didapatkan rumus bahwa tegangan permukaan itu sama dengan setengah R jari-jari. Berarti ya H atau ketinggian, rho atau bobot jenis, dan G atau gravitasi. Jadi setengah dikali jari-jari pipanya. Kemudian ini yang kita ukur, H-nya. Ini adalah bobot jenis yang kalian harus cari, dan ini adalah gravitasi. Pipa kapiler seperti ini ya bentuknya ya. Yang akan kita pakai, kita ketahui jari-jarinya berapa. Kemudian yang kedua, pengaruh suhu terhadap tegangan permukaan. Jadi sama prosedurnya seperti yang tadi. Kalau tadi itu beda zat, air, etanol, propilen, glikol, gliserin. Yang ini adalah beda suhu. Teman-teman siapkan air dengan suhu 40, 60, 80. Nanti diukur ketinggiannya. Nanti teman-teman bisa lihat semakin tinggi dia semakin seperti apa tegangan permukaannya. Apakah semakin tegang, semakin tinggi tegangan permukaannya atau semakin rendah tegangan permukaannya. Itu yang harus masuk ke dalam pembahasan. Kemudian nanti dibandingkan ya. Ini ini tipe bandingkan. Terus ini data pengamatannya. Jadi lakukan suhunya 40, 60, 80 dan suhu ruangnya. Yang suhu kamar tadi bisa gunakan yang ini. Jadi data yang A dapat digunakan lagi untuk B, yang suhu kamar. Masukkan data A di sini. Lanjut, pengaruh surfaktan.
Sama persis perlakuannya, tapi menggunakan larutan sodium lauryl sulfat. Sodium lauryl sulfat ini adalah surfaktan yang sering banget kita gunakan di farmasi. Jadi teman-teman harus buat larutan ini dengan konsentrasi 0,2468 mg per mili dibuat sebanyak 20 mili. Artinya kalau misalnya contoh ini 2 mg per mili. Kita maunya 20 mili, ya udah dikali 20 mili. Milinya coret, jadi berapa yang ditimbang? 40 miligram. Gitu ya. Dan selanjutnya silakan hitung. Timbang 40 miligram, larutkan ke air sebanyak 20 mili. Timbang di timbangan analitik, 40 miligram itu bisa ditimbang. Kemudian dilarutkan di gelas kimia, lalu lakukan hal yang sama. Nah, ini terkait surfaktan, teman-teman. Jadi surfaktan itu dia punya dua sisi. Kepalanya, ini gambarnya biasanya seperti kepala dan ekor. Kepalanya itu adalah sisi polar dan ekornya ini sisi non-polar. Anggap aja seperti ini rantai C misalnya ya. Kalau rantai C semakin panjang dia semakin non-polar kan. Nah, karena dia punya dua sisi, dia bisa mengikat yang polar, yang bawah bisa mengikat yang non-polar. Berarti yang atas itu bisa mengikat air, yang bawah itu bisa mengikat lemak, oil gitu ya. Nah, kalau misalnya di tegangan permukaan seperti apa? Kan tidak ada lemak ya, berarti bentukannya adalah ini mengikat air. Nih, lihat di sini. Jadi, dia mengikat air, yang atasnya itu akan ada di udara. Jadi, dia akan bekerja di area interface air, di area tegangan permukaan. Dengan bertambahnya jumlah surfaktan, berarti lama-lama permukaannya jenuh sama surfaktan. Kalau surfaktannya sudah jenuh, ditambah surfaktan lagi, kan permukaannya udah ketutup semua ya. Ketika kita lakukan penambahan lagi, dia akan membentuk namanya misel. Gitu. Jadi secara teoritis harusnya tegangan permukaannya turun karena adanya surfaktan sampai satu titik tertentu dia akan stagnan. Dia akan stabil. Nah, artinya ketika stabil ini sudah terbentuk misel, dia tidak bisa menurunkan tegangan permukaan lagi karena sudah jenuh permukaannya. Nah, di praktikum ini teman-teman membuat 5 konsentrasi. Dari sini teman-teman bisa bikin grafik. Nanti lihat apakah sudah terjadi misal atau belum. Berarti kan secara teoritis harusnya turun ya. Kalau dia turun terus, belum ada stagnannya, ya udah berarti misalnya belum terbentuk. Berarti konsentrasi misal kritisnya ada di atas 8 mg per mili. Tapi kalau ternyata nanti sudah grafiknya sudah turun terus ada yang stagnan, berarti misalnya adalah di konsentrasi ini. Gini, gitu. Jadi silahkan cari konsentrasinya. Konsentrasi misal kritisnya. Teman-teman bisa buat grafik yang Y ini adalah tegangan permukaan, yang yang X ini adalah konsentrasi atau mau dibikin log konsentrasi juga boleh. Kenapa log? Supaya dia sangat terlihat ya, atau konsentrasi juga boleh. Bisa terlihat juga kok walaupun tipis. Nah, lanjut. Untuk tegangan permukaan sudah selesai. Nanti teman-teman bahas bagaimana kalau beda zat, apa yang mempengaruhinya. Bagaimana kalau beda suhu, apa yang mempengaruhinya. Bagaimana kalau ditambah surfaktan, kenapa bisa seperti itu. Dan apa itu konsentrasi misal kritis, silahkan bahas di pembahasan. Kemudian kita lanjut ke pembuatan emulsi. Di emulsi ini kita pakai twin dan span. Twin dan span ini juga merupakan surfaktan ya, emulgator. Nah, teman-teman, ini ada perhitungan HLB. Jadi, teman-teman harus membuat twin dan span dengan HLB 9, 12, dan 14. HLB ini untuk span 84,3, twin 80, 15. Ini diketahui, selalu diketahui. Kalau misalnya nggak tahu, berarti cari teoritisnya berapa. Nah, dari sini, kemudian teman-teman lihat formulanya.
oh emulgator kita maunya 5% doang, artinya 5/100 dikali 50. Berarti total emulgator kita adalah 2,5 gram. Artinya berat twin dan span ketika ditambah adalah 2,5 gram. Nah, ini teman-teman boleh boleh misalnya ya dipindah berat twin sama dengan 2,5 gram minus berat span atau berat span sama dengan 2,5 gram minus berat twin gitu ya. Jadi ini nanti diketahui. Kalau kita misalkan twinnya X dan spannya Y, berarti X sama dengan 2,5 min Y ya. Ini dapat dari atas ini. Oke, sudah. Selanjutnya kita masuk ke rumus HLB. Jadi, span 80 sama twin 80 ini kan awalnya punya HLB 4,3 sama 15. Kita mau campurkan supaya HLB-nya tuh ada di tengah-tengahnya. Berarti otomatis HLB-nya tuh ada di antara 4,3 sampai 15. Yaitu tadi yang kita mau ya, 9, 12, 14. Jadi nggak mungkin HLB yang kita mau ada di luar rentangnya mereka. Gitu. Karena ketika dicampur pasti ada di antara rentangnya mereka. Kemudian kita masukkan ke rumus. Rumusnya ini B1 kali HLB1 tambah B2 kali HLB2 sama dengan B campuran kali HLB campuran. Bu, gimana kalau kita mau tambah lagi, ada 3 surfaktan, tambah lagi twin 60, ya udah tinggal B1 kali HLB1, B2 kali HLB2, B3 kali HLB3, dan seterusnya. Sama dengan B campuran kali HLB campurannya. Di sini kita anggap satu adalah si twin. Berarti twin itu adalah berat twinnya, ini tadi kita sudah ganti 2,5 min Y. Berat twinnya dikali HLB twin, 15. B2 adalah span. Y dikali 4,3. Karena tadi span kita ganti Y ya. Dari sini kita tahu kemudian berat campurannya adalah 2,5 gram dikali 9. Ini kita ngambil contoh yang ini ya, 9. Dapatlah ketika dilakukan perhitungan dengan persamaan matematis biasa, dapat Y sama dengan 1,402 gram. Jangan lupa ya, ketika ada dalam kurung seperti ini, berarti 2,5 dikali 15, min Y dikali 15. Jadinya 37,5 min 15Y. Gitu. Y-nya, ketika Y-nya dapat, X-nya bisa dicari dong. Kan tadi X adalah 2,5 dikurangi Y. Artinya 2,5 dikurangi 1,402, yaitu 1,098. Ini adalah bobot untuk HLB 9. Silakan teman-teman hitung sebelum praktikum untuk HLB 12 dan 14. Hitungannya ada di logbook. Jadi sudah tahu berapa yang ditimbang untuk twinnya dan spannya. Sudah, kemudian, nah ini tadi ya ceritanya twin dan span itu punya nilai HLB masing-masing. Twin itu tadi 15 ya, ada di sebelah sini. Dan span itu tadi 4,3 ada di sebelah sini. Jadi teman-teman, jika dia makin tinggi HLB-nya, dia lebih suka dengan air. Ketika makin rendah, dia lebih suka dengan minyak. Artinya twin ini lebih suka dengan air, maka kita campurkan twin plus air. Span plus minyak, karena span tadi lebih suka dengan minyak. Panaskan keduanya hingga mencapai suhu 70 derajat. Ini sama seperti membuat krim kemarin ya. Nah, ini panaskan twin plus air, span plus minyak. Ketika sudah dipanaskan, di suhu 70 derajat ini, itu campurkan keduanya, aduk cepat satu arah sampai terbentuk emulsi. Ini mirip dengan krim, tapi bedanya dia akan cair, tidak akan memadat seperti krim ya. Jadi hasilnya harusnya putih. Sudah, ketika sudah, ini sudah dilakukan pembuatan, lakukan untuk ketiganya masing-masing. Jadi nanti teman-teman punya 3 emulsi. Dari 3 emulsi ini, masukkan ke dalam gelas ukur, kemudian ini diminta berapa mili ya? Diminta 50 mili. Berarti masukkan ke dalam gelas ukur. Gelas ukurnya berarti minimal gelas ukur yang 50 mili. Kalau ada yang 100 nggak masalah. Diamati perubahannya saat 15 menit, 30 menit, 45 menit, 1 jam, dan 24 jam. Jadi lihat kestabilan emulsinya berdasarkan perubahan warna, volume, dan pemisahan fase.
warna, volume, dan pemisahan fase. Nanti dibuat kurva data di mana X adalah waktu, Y adalah volume, sedimentasi. Sebenarnya ini volume kalau ada pecahan ya, bukan sedimentasi. Jadi bukan mengendap, tapi teman-teman tahu ketika emulsi yang pecah, artinya nanti minyaknya naik ke atas ya, jadi suatu lapisan. Nah, lapisan ini yang kita ukur berapa banyak lapisan yang pecah di sini, berapa mili gitu ya. Jadi nanti masukin ke sini, X-nya waktu misalnya 15 menit, 30 menit. Y-nya adalah volume yang pecah gitu ya, misalnya 1 mili, berarti ada di sini. Terus lama-lama jadi 2 mili, berarti di sini gitu ya. Tapi, sorry, 0 di atas, 100 di bawah. Berarti ini 100, ini 0. Berarti nanti akan turun ya. Itu menunjukkan kestabilan. Kestabilannya turun kalau dia semakin besar volumenya yang terpisah. Gitu. Nah, dari sini teman-teman kan kita punya 3 HLB tadi ya, 9, 12, dan 14. Jadi nanti HLB 9, 12, dan 14 ini itu teman-teman amati masing-masing. Di mana dia paling stabil. Kalau misalnya di 12 paling stabil, berarti emulsi itu punya nilai HLB di sekitaran 12 gitu. Jadi nilai HLB emulsi tersebut adalah nilai yang relatif paling stabil. Kenapa dibilang relatif? Karena bisa jadi HLB-nya tidak pas 12, tapi kan kita bikinnya pas 12 gitu. Jadi relatif ya. Nah ini contohnya. Jadi yang kita lihat adalah si lapisan atasnya dia pecahnya berapa banyak gitu. Kita amati pecahnya bisa seperti ini atau seperti ini ya. Kalau semakin banyak pecahannya ya artinya dia semakin tidak stabil. Nah, masukkan ke tabel pengamatan ini. Volumenya sih jarang ada penyusutan harusnya. Jadi biasanya ini akan tetap 50 mili biasanya ya. Tapi kalian amati saja. Kemudian fase yang terpisah berapa mili? Ini tadi yang di atas itu yang pecah. Warnanya seperti apa? Apakah masih putih atau ada warna lain? Dan pemisahan warnanya seperti apa gitu. Silakan masukkan ke tabel pengamatan. Begitu saja untuk modul ini. Untuk video cara mengukur tegangan permukaan dengan pipa kapiler nanti akan saya lampirkan juga. Gitu ya. Selamat mempelajari sebelum praktikum dan harus sudah tahu dulu prosedurnya. Kalau ada yang ditanyakan, silakan tanyakan di Teams. Terima kasih.